Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Nurwahyuni, NPM 1914-0010. Di sini saya akan membahas materi mengenai perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu ada keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi keadaan ekonominya masih sangat buruk. Upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional masih berjalan sangat lambat. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perekonomian Indonesia masih berjalan sangat lambat. Yang pertama yaitu defisit yang harus dibayar pemerintah mencapai 5,1 miliar. Yang kedua, pemerintah Belanda tidak memberikan nilai-nilai yang cukup untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga, tidak stabilnya situasi politik pada saat itu sehingga pemerintah melakukan pengeluaran besar-besaran untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Yang kedua ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 masih belum berjalan dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal yaitu pertama ada kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan ini untuk mengatasi pemotongan nilai uang. Tujuannya untuk menanggulangi defisit pemerintah sebesar 5,1 miliar. Yang kedua yaitu sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng adalah upaya pemerintah untuk mengatasi ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Nasir yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo. Tujuannya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu nasionalisme dijapas Jepang. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisme dijapas Jepang menjadi Bank Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Yang keempat yaitu sistem ekonomi Alibaba. Program ini untuk pemberian kredit dan lisensi pemerintah kepada pengusaha nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Akan tetapi program ini gagal dikarenakan pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Yang kelima yaitu persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan KMB oleh FINEK. Yang pertama yaitu hubungan FINEK oleh KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK antara Indonesia Belanda hanya sebatas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK harus berdasarkan undang-undang, tidak boleh dicapai oleh perjanjian kedua belah pihak. Tujuannya untuk mengatasi keterkaitan ekonomi Belanda oleh Indonesia. Yang keenam yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Pembiayaan ini sebesar 12 miliar. Akan tetapi kebijakan ini gagal dikarenakan krisis ekonomi antara Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 sampai awal tahun 1958. Mengakibatkan ekspor dan pengeluaran menurun secara drastis. Yang ketujuh yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Diadakannya MUNAP yaitu untuk mengatasi rencana pembangunan menyeluruh untuk jangka panjang. Yang kedelapan yaitu Gerakan Asad. Gerakan Asad yang dipelopori oleh Mr. Asad bertujuan untuk melindungi pedagang Indonesia dari perdagangan asing seperti Tionghoa. Yang kesembilan yaitu nasionalisme perusahaan asing. Nasionalisme perusahaan asing ini pada masa demokrasi liberal tidak lepas dari perusahaan-perusahaan asing yang menjadi milik pemerintah atau disebut dengan nasionalisasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.